Random Celebration GBI Rock Manado. Kabar sukacita dan kemenangan besar yang dijanjikan Allah sesuai firman-Nya pasti menjadi bagian dari setiap kita yang senantiasa hidup oleh kasih karunia Tuhan yang heran dan ajaib. Kiranya tayangan yang kami bagikan melalui media online GBI Rock Manado dapat menguatkan dan memberkati kita semua. Let's spread the word of God and His greatest love for us. Share this video to your friends and relatives and let's do this and restore together through this worship. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe to our channel GBI Rock Manado serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari GBI Rock Manado. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh.
Shalom warga kerajaan. Shalom, selamat pagi warga kerajaan. Bersukacitalah hari ini, sebab Tuhan jadikan hari ini baik adanya. Haleluya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Bersoraklah bagi Raja. Ku berbahagia yakin itu. Amin.
Shalom warga kerajaan, Tuhan itu adalah guru yang sangat baik. Sebelum mereka yaitu dipersiapkan untuk menghadapi orang-orang Kanaan, mereka sudah dilatih di padang belantara. Dan kalau mereka sekarang melintasi sungai Yordan tidak terlalu lebar lah. Tidak seperti Bengawan Solo begitu. Ataupun sungai-sungai di Kalimantan. Karena mereka sudah pernah diselamatkan lewat laut Teberau, Yamsuf. Maka sungai Yordan kecil. Masa-masa seperti sekarang ingat apa yang Tuhan perbuat pada masa-masa yang lampau. Keselamatan itu mujizat terbesar dalam hidup kita. Kalau Anda sudah menerima itu, yang lain jadi kecil saja. Di dalam Yosua 3 ayat 5, Yosua berkata pada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok waktunya Tuhan nih. Tuhan YHWH akan melakukan wondrous things among you. Mujizat-mujizat supaya bangsa-bangsa yang kamu datang itu tahu di antara kita ada Tuhan. The power of sanctification. Apa artinya menguduskan? Kadas di situ artinya to set apart. Yaitu seperti mic ini khusus untuk para pembicara. Tidak bisa dipakai oleh yang lain. Demikian juga itu artinya set apart. Kuduskan dirimu. Mumpung kita di rumah, mari kita bersih-bersih rumah, bersih-bersih hati, bersih-bersih pikiran. Sebab ada hubungan antara mujizat dengan menguduskan diri. Tuhan itu menolong orang benar. Tuhan melindungi orang-orang benar. Dan Tuhan mendengar seruan orang-orang benar. Mari kita menguduskan diri kita. Dan besok Tuhan akan melakukan wondrous things among you. Among me, among us, di antara kita semua. Dan kita sudah mendengar apa yang Tuhan kerjakan kepada Bapak Pendeta Roni. Dokter mengatakan kasusmu ini sangat berat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sembuh sempurna. Dan bahkan dia telepon saya, Pak, kan sekarang saya kebal. Saya akan keliling ke orang-orang yang sakit untuk mendoakan mereka. Itu anak Tuhan, saudara ya. Saudara yang kasih Tuhan. Kemudian di dalam Yosua pasal yang kelima tentang sungai Yordan, saya cuma mau singgung sedikit saja. Ketika sungai Yordan itu terputus, airnya masih mengalir. Kenapa? Yang dibendung itu 30 km dari tempat penyeberangan. Jadi masih ada waktu yang lama, air itu masih mengalir dengan derasnya. Demikian juga saat ini. Ada orang berkata, kalau kamu berkata diam teduhlah dan tidak terjadi kamu nabi palsu. Tidak. Karena ada waktu. Kita lihat saja. Buktinya sekarang di Jakarta, jumlah peningkatan yang terkena COVID-19 sudah menurun, saudara. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita pegang kendali. Tetapi yang menarik dalam Yosua 5. Yosua 5 sebelum yaitu peperangan menghadapi benteng Jericho yang luar biasa. Tuhan berkata, sunatlah bangsa ini untuk kedua kalinya. Artinya masih banyak yang mereka dilahirkan di padang belantara. Sebab dari lebih 2 juta bangsa Israel, 600.000 laki-laki yang sanggup menyandang pedang. Cuma 2 yang bisa masuk ke tanah perjanjian. 1 dari 1 juta. Very few. Hati-hati saudaraku. Sebab ada kuasa dalam kekudusan. Orang tidak percaya akan mati di padang belantara. Dan perhatikan bagaimana Tuhan berkata sunat. Sunatnya pakai pisau batu. Tuhan ini kadang-kadang caranya aneh, saudara. Kenapa tidak pisau dari baja aja? Kok dari batu? Tetapi itu Tuhan hanya harus punya bangsa yang kudus. Sebelum imamat rajani harus ada imamat kudus. Dan apa yang terjadi, mereka mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Dan pertama kali mereka merayakan Pesah, merayakan Paskah. Ada kuasa di dalam memperingati kematian Tuhan Yesus. God bless you warga kerajaan. The power of sanctification. Sanctify yourself. For tomorrow the Lord will do wonders, miracles among you. God bless you. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan pada saat ini. Tuhan, terima kasih kami bisa ada bersekutu bersama dimanapun kami berada saat ini. Kami akan belajar sesuatu pada saat hari ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau ambil alih segala sesuatu. Kami berdoa ketika firman-Mu disampaikan, Engkau terus berbicara dalam hati kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami. Kau tanam apa yang Kau mau tanam Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pertumbuhan itu terus terjadi dalam kehidupan kami.
Kami sambut berkat-Mu, kami sambut firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pertama saya mengucapkan terima kasih buat Gembala yaitu Kak Jo yang memberikan kesempatan untuk kami, generasi untuk berbicara saat ini. Dan saya percaya satu sukacita yang akan kami bagikan bagi Bapak Ibu, semua pendengar sekalian, para penonton sekalian dimanapun kita berada. Pada saat ini yang saya mau bagikan bagi kita adalah mendengar suara Tuhan di tengah badai. Mendengar suara Tuhan di tengah badai. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sedang berada pada satu kondisi ketika siapapun di sekitar kita pasti mengalami yang namanya badai, pasti mengalami yang namanya goncangan. Ya, takarannya beda-beda, saya nggak sebut takaran, tapi sudah pasti kita mengalami sesuatu yang luar biasa menggoncang, badai yang menggoncang seluruh kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, garis besarnya adalah saya rindu bahwa ketika Bapak Ibu mendengar pesan pagi hari ini, kejarlah suara Tuhan. Nah, sederhana saja yang Bapak Ibu bisa ingat pada saat ini adalah suara Tuhan itu tidak datang dengan pintu masuknya adalah intimidasi. Suara Tuhan tidak masuk dengan yang namanya ketakutan. Nah, ini adalah satu hal yang saya renungkan, saya alami selama beberapa bulan kita ngalami ini. Saya pribadi merenungkan, lalu iya ya, seringkali kita bingung suara Tuhan itu seperti apa. Kita mau mendengar seperti apa begitu. Sederhana, sekali lagi saya katakan, suara Tuhan itu tidak datang, pintu masuknya bukan melalui sebuah intimidasi. Dia juga, suara Tuhan juga tidak datang melalui pintu masuk yang namanya ketakutan. Berarti kebalikannya ketika Tuhan berbicara bagi kita di tengah badai, pasti itu mendatangkan damai sejahtera. Ya, kalau Tuhan berbicara di tengah badai seperti gini, pasti itu mendatangkan kasih dalam hati kita. Nah, jadi kalau ada suara-suara lain yang datang pada kehidupan Bapak Ibu, mungkin tentang penyakit, mungkin tentang ekonomi, tentang apa saja, tapi tidak mendatangkan damai sejahtera, berdoa sekali lagi. Karena suara Tuhan pasti membawa damai sejahtera. Nah, sekarang kita sudah beberapa bulan di rumah saja ini. Nah, kita buka mata, kita merenungkan kembali bahwa ternyata yang namanya badai itu tidak pernah permisi mau datang. Bahkan satu dunia ini kaget sama badai ini, sama goncangan ini. Badai itu tidak pernah permisi sebelum ia datang. Tapi kalau mau mendengar suara Tuhan, itu keputusan Bapak Ibu. Tapi untuk mendengarkan suara Tuhan hanya akan terjadi jika kita merindukan sesuatu. Nah, berarti harus ada kerinduan dalam hati kita di tengah badai ini. Suara mana yang kita mau dengar? Apakah suara yang membuat kita semakin takut? Apakah suara yang membuat kita semakin damai sejahtera? Atau kita memilih untuk mendengar suara Tuhan? Apa yang harus kita jalani, apa yang harus kita lakukan di tengah masa-masa ini. Nah, kerinduan itu yang saya ingin Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mulai bangun ini. Mulai bangun ini. Tutup telinga terhadap hal-hal yang membuat kita makin down. Tutup telinga untuk hal-hal yang membuat iman kita makin kecil. Nah, konsumsilah segala sesuatu yang membuat iman kita itu kuat di tengah badai ini. Tidak terkecuali Bapak Ibu sebagai jemaat maupun kami yang mempersiapkan pelayanan, semua kita pasti mengalami dampak dari apa yang terjadi saat ini. Semua kita. Ya. Kenapa? Kenapa saya bisa bilang semua kita? Karena begini Bapak Ibu, selama ini masih daging, selama kita manusia, pasti kita akan mengalami hal yang sama. Nah, yang dimana semua hal ini terjadi hanya untuk menguji, untuk membuat kita melihat ke dalam. Selama ini saya menjadi Kristen seperti apa? Ya,
Mungkin selama ini kita menjalani kekristenan kita sebagai orang-orang yang hanya sibuk dalam aktivitas gereja. Saya dalam pelayanan generasi, dalam pelayanan musik, mungkin saya pun pribadi hanya menyibukkan diri dengan aktivitas latihan musik, aktivitas pelayanan generasi. Nah, yang terjadi hari ini adalah kita sudah tidak bisa lagi melakukan semua aktivitas itu. Dengan kata lain, dalam kondisi ini, masing-masing berhadapan dengan Tuhan secara langsung. Masing-masing yang akan mendapatkan kekuatan langsung kepada Tuhan. Mungkin dulu karena kita rame-rame, ada komsel, ada aktivitas di gereja, jadi semangat itu begitu cepat sekali. Tapi dalam kondisi seperti ini nggak bisa. Hanya kita dengan Tuhan pertanggungjawabannya. Hanya kita dengan Tuhan yang, oke, saya mau apa? Tuhan tuntun saya, tuntun keluarga ini, itu urusan kita dengan Tuhan. Nah, waktu masuk dalam bulan-bulan selanjutnya, waktu minggu-minggu pertama mungkin nggak terlalu berasa, tapi waktu masuk sudah berasa 1 bulan, 2 bulan, ada satu nilai yang saya tangkap Bapak Ibu. Bahwa yang membutuhkan pertolongan bukan berarti selamanya tidak bisa memberi pertolongan. Dan yang saat ini bisa memberi pertolongan bagi orang lain, bukan berarti selamanya dia nggak butuh pertolongan. Ya, saya ulangi. Kita yang hari ini sepertinya kelihatan lemah. Kita yang sepertinya hari ini kelihatan down duluan. Kita sepertinya saat ini butuh banget pertolongan. Bukan berarti selamanya kita nggak bisa melakukan satu tindakan yang luar biasa bagi orang lain. Demikian sebaliknya, kita yang hari ini bisa melakukan sesuatu, kita yang bisa menolong, kita yang mungkin bisa melakukan hal yang lebih hebat, bukan berarti suatu saat kita tidak membutuhkan pertolongan. Nah, oleh sebab itu, mari lihat ke dalam. Jaga kemurnian hati, jaga ketulusan hati kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berkata seperti kayak gini, saya nggak sakit, keluarga saya sehat-sehat saja. Mungkin juga ada yang bilang seperti gini, ekonomi saya baik-baik saja. Saya masih punya tabungan yang bisa sampai 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, semuanya baik-baik saja. Oke, saya setuju. Tapi minimal, walaupun semuanya baik-baik saja, tapi di rumah saja, itu sudah pasti bosan. Walaupun semuanya punya, tapi terkurung berbulan-bulan dalam rumah, itu bosannya minta ampun. Nah, kalau kita sudah bosan, kita bisa stres, imun kita bisa turun, dan lain sebagainya. Ya, dalam pergaulan pelayanan generasi, banyak saya menemukan kadang-kadang status-status yang disebut bahasa anak muda, yaitu sedikit lebay. Ya, dulu sebelum corona, sebelum ada virus ini, banyak anak muda yang mencoba mencari perhatian dengan status-status mereka. Contohnya, flu ini menyiksaku. Batuk ini menyiksaku. Mungkin maksud mereka untuk mencari perhatian dari orang tua, atau mencari perhatian dari lawan jenis mereka atau kekasih mereka. Tapi dalam masa sekarang, sudah 2 bulan kita ngalami ini, mungkin masuk 3 bulan dan seterusnya, saya nggak pernah menemukan orang yang membuat status flu ini menyiksaku. Oke, batuk ini menyiksaku. Artinya apa? Bahkan ada hal-hal yang sebelumnya itu menyenangkan. Dalam kondisi seperti kayak gini, kita udah nggak bisa sembarangan lagi. Coba renungkan betapa terkurungnya kita dalam kondisi kayak gini. Nah, makanya saya bilang bahwa suara Tuhan dalam kondisi seperti kayak gini, itu kekuatan satu-satunya kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau berseru ke sebelah kiri pun ngalamin gejolak yang sama. Kita mau berseru ke kanan, yang kanan pun mengalami hal yang serupa. Kita mau berseru ke depan, ke belakang, semua mengalami hal yang sama. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika kiri, kanan, depan, belakang kita udah gak bisa minta tolong, lihatlah ke atas. Lihatlah ke atas, apa artinya? Tuhan satu-satunya kekuatan kita. Ya, mungkin waktu sebelumnya kita masih boleh minta tolong orang di kiri, kanan, depan, belakang kita.
Tapi dalam kondisi saat ini saya mau bilang bahwa kita hanya bisa berseru ke atas, berlutut dan melakukan apapun yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, sekali lagi kiri kanan depan belakang sudah pasti mengalami hal yang sama seperti kita. Tetapi hanya dengan memandang ke atas kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Nah, dalam keadaan seperti ini ada beberapa hal yang dibutuhkan dalam diri kita. Ini Bapak Ibu bisa catat. Dalam keadaan gejolak, keadaan segala sesuatu tidak pasti seperti gini, ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu butuhkan. Yang pertama, dalam keadaan seperti kayak gini, akal kita harus diberikan banyak hal yang menyehatkan kita. Apa yang kita isi dalam pikiran kita, dalam kondisi kayak gini, ini gak boleh sembarang. Itu yang pertama. Pastikan apa yang Bapak Ibu isi dalam pikiran Bapak Ibu, saudara-saudara, itu yang menyehatkan Bapak Ibu. Yang kedua, dalam kondisi kayak gini, hati kita hanya boleh diarahkan kepada segala sesuatu yang mendatangkan sukacita. Ya, pilih. Jangan sampai hati kita justru kita arahkan kepada segala sesuatu yang tidak mendatangkan sukacita. Yang ketiga, bagaimana perut kita isi dengan sesuatu yang bergizi, yang bermanfaat. Ada juga yang keempat, dalam kondisi kayak gini, tubuh kita sangat membutuhkan yang namanya kesehatan, pola hidup, dan lain sebagainya. Nah, poin kelima yang saya sangat suka. Di dalam kondisi seperti sekarang ini, roh kita harus selalu terhubung dengan suara Tuhan. Kebenarannya itu harus selalu ada dalam keadaan, segala situasi keadaan kita. Ya, beberapa waktu lalu saya diskusi sama seseorang, walaupun hanya sekedar WhatsApp, saya bilang begini, salah satu anak didik kami, saya bilang, "Dek, keadaan sudah susah. Lepaskan apa yang harus dilepaskan. Ampuni apa yang harus diampuni. Dan biarkanlah Roh Kudus yang selalu menuntun kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan." Jadi poin kelima, roh kita harus selalu terhubung dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, harus selalu, bukan sekali-sekali. Nah, Alkitab khususnya dalam Perjanjian Baru banyak mencatat peristiwa-peristiwa di mana ketika Yesus Kristus melewati sebuah daerah, pasti sesuatu terjadi. Ya, saya ulangi, Alkitab khususnya Perjanjian Baru banyak mencatat bahwa di mana ada kehadiran Yesus Kristus, di situ sesuatu terjadi. Nah, kita bilang kita baca Alkitab, kita bilang kita orang Kristen, tapi kalau kehadiran itu kita tidak alami, kita nggak ngerasakan kehadiran Tuhan, maka ada yang salah dengan sudut pandang kita tentang bersekutu dengan Tuhan. Ya, Alkitab berkata, di mana Yesus lewat, sesuatu pasti terjadi. Nah, di momentum inilah saya sebut ini sebagai momentum, situasi ini sebagai momentum masing-masing kita berhadapan langsung dengan keintiman dengan Tuhan. Kita buka Markus 4. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Kita baca, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun mengharik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, Bapak Ibu, ini sebuah peristiwa yang dicatat di mana Yesus bersama murid-muridnya baru selesai melakukan satu perjalanan yang luar biasa. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, itu banyak sekali perumpamaan-perumpamaan, berarti mereka sedang berhabis ngajar istilahnya. Yesus dan murid-muridnya sedang berhabis ngajar. Dalam bahasa sekarang mungkin mereka berhabis buat sebuah KKR anak muda atau sebuah pengajaran-pengajaran luar biasa di mana banyak orang mengerti, banyak orang bertobat. Lalu ketika mereka hendak menyeberang, sesuatu terjadi. Ya, di tengah-tengah pengiringan mereka, waktu itu kondisi hati mereka sangat on fire karena berhabis pelayanan. Mereka berhabis mendengarkan pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Dan boom, badai itu terjadi. Ya, tiba-tiba badai itu terjadi. Nah, inilah fakta yang harus kita buka mata, buka hati. Bahwa siapapun kita, mungkin kita aktif dalam pelayanan. Mungkin kita aktif dalam persekutuan. Kita orang yang sering berkhotbah, kita mungkin leader, kita mungkin. Tapi yang namanya badai, yang namanya goncangan, itu gak pernah permisi. Ya, bukan berarti kita sudah selesai semua, kita sudah menjadi hebat, lalu kita berpikir bahwa oke, kita gak akan ngalamin apa-apa. Bahkan ketika kita berpikir kita sudah buat semuanya, tapi bisa saja di hadapan Tuhan kita belum buat apa-apa. Nah, yang luar biasa juga melalui peristiwa ini, di tengah-tengah situ, di tengah keadaan itu, murid-murid di saat itu juga adalah para nelayan, beberapa di antara mereka. Ada yang berprofesi sebagai seorang nelayan. Mereka terbiasa menghadapi yang namanya badai. Mereka terbiasa menghadapi yang namanya seperti kayak gitu. Keadaan apapun di tengah-tengah waktu mereka di atas perahu dan lain sebagainya. Tetapi waktu itu terjadi seketika semua pengalaman mereka, semua kehebatan mereka tidak bisa menyelamatkan mereka. Nah, itu pun terjadi saat ini. Mungkin kita sudah punya setting untuk keuangan, mungkin kita sudah punya setting untuk perusahaan kita, tapi ketika badai yang satu ini datang, sepertinya semua yang kita punya kepintaran, kita punya pengalaman, itu nggak bisa menjawab segala sesuatu. Nah, murid-murid yang adalah nelayan luar biasa, nggak bisa handle ini. Padahal mereka adalah orang-orang yang sebenarnya jam terbangnya udah terbiasa menghadapi badai ini. Disitulah mereka berseru kepada Tuhan. Ya. Disitulah mereka berseru kepada Tuhan. Lihat, mereka nelayan sudah terbiasa menghadapi badai dan segala gejolaknya. Tapi mereka sendiri kebingungan waktu itu. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa goncangan yang terjadi bukan sesuatu yang jauh. Goncangan terjadi sesuatu yang dekat dengan kita. Mungkin keluarga, pekerjaan, keuangan. Sesuatu yang dekat dengan kita. Kita yang sudah handle dengan baik, tapi kita nggak berserah pada Tuhan. Nah, ini titik terberat kita, persoalan kita saat ini. Nah, ada beberapa hal yang saya pengen kita mengerti dalam peristiwa tadi. Ada 3 kata. Yang pertama buritan, yang kedua badai atau taufan, yang ketiga diam tenanglah. Nah, yang pertama kita akan bahas hal yang luar biasa tentang di mana Yesus tidur. Bapak Ibu, Yesus tidur itu di buritan. Ya, saya membaca sebuah literatur, saya membaca bahwa buritan itu dekat sama yang pegang kendali. Bagaimana mungkin Yesus yang dekat sama seseorang yang pegang kendali dalam perahu itu, dia bisa melupakan kuasa Tuhan. Dia begitu dekat dengan Tuhan. Tapi dia tidak berseru lebih cepat.
dia mengandalkan kemampuannya, dia mengandalkan semua kepintarannya. Padahal begitu dekat dengan bagian kemudi, juru kemudi. Yang kedua, yaitu berbicara tentang taufan atau badai di situ. Nah, deru badai atau taufan bagi saya berbicara tentang dua hal. Sesuatu yang mengerikan dan sesuatu yang mengancam. Oke, yang pertama, mereka berada dekat dengan Yesus, tapi mereka tidak melakukan sesuatu bersama Yesus. Yang kedua, mereka berhadapan dengan badai atau taufan. Sudah pasti mencekam dan mengerikan. Itu bagian kedua. Nah, bagian ketiga ini yang saya suka. Ketika Yesus berkata, diam, tenanglah. Wow. Nah, diam, tenanglah, mungkin kalau dibahasakan secara sederhana, adalah seperti kayak gini. Jangan berpikir yang kacau. Imanmu jangan goyang. Jangan berbicara yang karuan. Tetapi tetaplah tenang, karena Yesus bersamamu dalam perahu ini. Nah, semua badai ini sedang datang Bapak Ibu. Ya, saya pastikan bahwa pasti setiap kita pasti mengalami hal yang sama. Semua pasti takut, semua pasti merasa terancam, semua pasti merasa ngeri dengan situasi saat ini. Ini pesan Tuhan, suara Tuhan bagi kita. Jangan sampai pikiran kita kacau. Jadilah diam dan tenang. Jangan kita saling menyalahkan satu sama yang lain. Jadilah diam dan tenang. Jangan kita berbicara atau mengeluarkan respon perkataan, respon hati yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadilah diam dan tenang. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, ini pesan yang saya pengen beri gambaran tentang apa itu badai. Dia boleh ada di sekitar kita, tapi kita harus tetap tenang, jangan berpikir yang kacau, jangan menyalahkan satu sama yang lain, jangan berbicara yang tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, sekarang kita fokus kepada apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan saat ini. Yang pertama adalah dalam kondisi seperti kayak gini, banyak orang berdoa untuk kesembuhan. Bumi ini, kita berdoa untuk bumi ini cepat sembuh. Atau mungkin kita juga berdoa untuk keluarga kita untuk cepat sembuh. Ya, mungkin bukan cuma COVID saja, tapi mungkin ada penyakit-penyakit lain yang timbul karena situasi kayak gini. Ini pesan Tuhan bagi kita yang pertama. Bahwa Tuhan bukan hanya mau menyembuhkan kita. Bahwa Tuhan bukan hanya mau menyembuhkan bumi ini. Tapi yang Tuhan buat adalah Dia ingin memulihkan kita. Dia ingin memulihkan bumi ini. Kita minta sembuh. Tuhan, saya minta sembuh. Paling ujung-ujungnya supaya kita bisa beraktivitas. Sekali lagi, kita minta sembuh dari sakit supaya kita bisa beraktivitas kembali. Tapi ingat, Tuhan melakukan lebih daripada itu. Tuhan ingin memulihkan kita supaya setelah wabah ini berakhir, kita bisa jadi berkat lebih dan lebih dan lebih hebat lagi. Ingat sekali lagi, kita mungkin berdoa untuk sembuh, tapi Tuhan menjawab untuk memulihkan. Tuhan menjawab untuk melepaskan kita. Entah itu keluarga, entah itu keuangan, Tuhan bukan cuma ingin menyembuhkan. Entah itu sakit penyakit atau pergumulan lainnya, Tuhan bukan cuma mau menyembuhkan. Bapak Ibu ingat dan imani baik-baik bahwa Tuhan ingin memulihkan. Yang kedua, rubah semua respon hati kita. Jaga respon hati kita. Tuhan sudah pilih kita setelah ini untuk mengerjakan sesuatu hal yang lebih luar biasa. Saya percaya banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang akan keluar dari mulut Bapak Ibu, yang akan keluar dari gereja-gerejanya, untuk Tuhan pakai untuk memulihkan lebih banyak orang lagi. Oleh sebab itu, jaga hati sampai selesai segala sesuatu ini. Walaupun kita tahu Tuhan akan pakai kita, tapi kalau kita nggak jaga hati, bisa saja semuanya berantakan di tengah jalan. So, jaga hati kita, respon hati kita harus pada posisi yang benar.
Sehingga pada akhirnya nanti, rencana Tuhan untuk memakai kita, mengerjakan segala sesuatu yang lebih hebat, bisa terlaksana dengan baik. Yang ketiga, nah dalam situasi dan kondisi seperti ini, ingatlah selalu adalah tetap kita harus mencari suara Tuhan dan tinggal pada kebenarannya. Sekali lagi, tetaplah pada suara Tuhan atau mencari kebenarannya dalam menjalani masa-masa seperti kayak gini. Nah, tapi mungkin Bapak Ibu saudara-saudara berkata kayak gini, tapi lingkungan saya negatif, tapi orang-orang di sekitar saya berkata hal-hal yang buruk tentang kami, tentang saya dan lain sebagainya. Saya mau katakan bagi kita semua bahwa jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang negatif, kita harus tetap pada posisi positif. Artinya apa? Jika orang di sekitar kita itu berpikir negatif, hidup dalam kenegatif, atau apapun yang negatif, itu bukan masalah kita. Jika orang di sekitar kita berpikir yang negatif, memilih yang negatif, itu adalah masalah mereka. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap berdiri teguh pada apa yang disebut dengan kebenaran. Atau yang saya sebut tadi adalah suara Tuhan. Nah, kita akan masuk lebih dalam, kalau benar-benar kita merindukan suara Tuhan, kita akan mengerti lebih dalam. Nah, poin yang keempat, yaitu adalah tentang merenungkan suara Tuhan. Atau merenungkan kebenaran firman Tuhan, atau merenungkan Alkitab, isi Alkitab itu. Nah, cuma saya mau perjelas di sini, seringkali kita salah waktu kita berkata kita mau membaca Alkitab, yang kita kejar adalah kepuasan diri kita. Padahal waktu kita merenungkan Alkitab, yang kita dalami adalah tentang Tuhan. Bukan tentang apa yang memuaskan diri kita saja, apa yang menyenangkan kita saja, sehingga kita memilih kebenaran-kebenaran yang membenarkan apa yang menurut kita itu kesenangan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, dalam kondisi kayak gini, waktu kita merenungkan firman Tuhan, sebenarnya kita sedang mendalami siapa Tuhan itu. Dari situ kita akan melihat Tuhan berbicara tentang kita itu seperti apa. Tuhan berbicara kepada kita tentang menjalani kehidupan ini seperti apa. Nah, oleh sebab itu orang yang tenggelam dalam kebenaran ketika kondisi seperti kayak gini, yang menonjol, yang keluar dari dalam kehidupannya adalah tentang perkataan Tuhan. Tapi sebaliknya, jika ada orang dalam kondisi kayak gini, yang dia kejar adalah kepuasan dirinya, dia menonjolkan egoisnya, menonjolkan sombongnya, maka sudah pasti yang dia pegang bukanlah kebenaran. Karena saya percaya bahwa orang-orang yang tinggal dalam kebenaran atau mendalami siapa itu Tuhan, mengejar pribadinya, berusaha untuk mengerti suara Tuhan, mengejar suara Tuhan, merenungkan suara Tuhan, maka dalam kondisi seperti kayak gini, kita akan mengeluarkan apa yang merupakan isi hati Tuhan. Nah, saya undang teman-teman pemuji untuk maju ke depan, untuk kita merenungkan lebih dalam. Nah, Alkitab itu bukan tentang siapa kita. Nah, satu hal yang saya suka ketika berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, berbicara tentang Alkitab yang Bapak Ibu pegang, ingat selalu bahwa Alkitab itu berbicara tentang perjanjian Tuhan. Alkitab itu berbicara tentang perjanjian Tuhan. Nah, oleh sebab itu siapa saja, saya, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, waktu kita tenggelam dalam Alkitab, waktu kita mendalami Alkitab, sebenarnya kita semakin terikat dengan perjanjiannya. Sekali lagi, semakin kita tenggelam di dalam kebenaran firman Tuhan, sebenarnya semakin kita terikat dengan perjanjiannya. Nah, berbicara tentang perjanjian, Tuhan itu bukan Tuhan yang berjanji untuk sekali-sekali dia tepati. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang sekali dia berjanji, dia akan terus menepatinya bagi kita. Nah, perjanjian Tuhan kita harus pahami bahwa Tuhan yang berjanji dan dia butuh target untuk menepati janjinya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah target Tuhan
adalah sesuatu yang Tuhan fokuskan untuk menepati janji-janjinya. Jadi kalau kita nggak pernah membaca Alkitab, kita nggak pernah merenungkan firman Tuhan, sebenarnya kita sedang menjauh dari perjanjian-perjanjiannya yang Dia sudah sediakan bagi kita. Satu ayat yang terakhir, Mazmur 62 ayat 5 sampai 8. Mazmur 62 ayat 5 sampai 8. Sebelum kita akan menyanyikan satu lagu yang akan menjadi deklarasi iman kita. Mazmur 62 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan bagi kita semua. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Nah, ini bagian yang saya suka. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah, sekali lagi, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah, Bapak Ibu saya mau bilang bahwa hadirat Tuhan itu adalah tempat terindah bagi kita. Ya. Kita mungkin sebelumnya kita punya tempat-tempat yang kita favorit. Mungkin itu kantor kita, mungkin itu pergaulan kita, mungkin itu persahabatan kita, mungkin itu pelayanan kita. Dulu itu menjadi posisi paling terutama. Nah, saat ini dalam kondisi seperti kayak gini, saya mau bilang bahwa hadirat Tuhan itu adalah tempat terbaik bagi kita anak-anaknya. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Satu definisi yang saya suka pegang tentang hadirat Tuhan. Hadirat itu adalah tempat kita kembali. Tempat kita pulang. Mungkin Bapak Ibu dalam kondisi kayak gini gak tahu mesti kemana. Saya mau bilang bahwa hadirat Tuhan itu adalah tempat kita kembali. Hadirat Tuhan itu adalah tempat untuk kita pulang. Nah, Bapak Ibu bisa catat ini, waktu kita masuk dalam hadiratnya, waktu kita bersekutu dengan Tuhan, kita menerima suaranya. Jadi waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita menerima suaranya. Begitu kita keluar menghadapi realita, suara yang kita terima itu menjadi kekuatan bagi kita. Makanya waktu suara itu ada dalam hati kita bisa berkata kepada intimidasi, diamlah intimidasi. Karena Tuhan sudah berbicara kepadaku bahwa Dialah kekuatanku. Kita bisa berkata kepada ketakutan, diamlah ketakutan. Karena Tuhan berbicara, di dalam kita anak-anaknya ada keberanian. Kita bisa berkata kepada penyakit, diamlah penyakit. Karena Tuhan berbicara bahwa Dia akan dan sedang memulihkan kita. Itu sebabnya di dalam hadirat Tuhan, itu kekuatan kita luar biasa. Bapak Ibu, mungkin saat ini perahu ekonomi kita yang lagi goyang. Mungkin perahu rumah tangga kita yang sedang goyang. Mungkin juga perahu pekerjaan, planning-planning hebat kita yang kita sudah buat, itu mulai goyang hari-hari ini. Tapi saya mau bilang kabar baik bagi kita. Selama ada Tuhan dalam kita, selama ada hadirat Tuhan yang terus kita bangun setiap waktu, maka otoritas Tuhan, kuasa Tuhan ada dalam kita. Kita bisa berkata kepada semua ketakutan, diam dan tenang. Cuma Bapak Ibu harus mengerti bahwa untuk kita bisa berkata keluar diam dan tenang, kita juga bisa berkata, harus mulai berkata dalam diri kita, diam dan tenang. Karena pribadi atau setiap orang yang mampu berkata kepada dirinya dalam menghadapi situasi, diam dan tenang, maka dia pun bisa berdiri di hadapan semua badai dan dia berkata, diam dan tenang. Bapak Ibu, mari kita angkat satu pujian. Jadikan lagu ini bukan sebagai kebiasaan kita, tapi jadikan lagu ini sebagai deklarasi iman kita. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa
dengan iman sama-sama kita nyatakan lagu ini. Oh. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita. Mari angkat hati kita katakan. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saya mau berdoa buat setiap kita. Setiap kita pasti mengalami ketakutan akhir-akhir ini. Badai gemuruh itu sepertinya bukan sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Mari kita berdoa, Tuhan, kami menerima suara-Mu saat ini. Suara-Mu itulah yang membuat kami kuat untuk melangkah ke depan. Dengan suara-Mu kami akan berkata kepada intimidasi, diamlah engkau intimidasi. Kepada ketakutan, diamlah ketakutan. Kepada semua sakit penyakit, kepada semua hal buruk, diamlah dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami buka hati kami untuk suara-Mu menuntun kami mulai hari ini. Kami percaya suara-Mu mendatangkan damai sejahtera dalam hati kami. Suara-Mu mendatangkan keberanian dalam hati kami. Tidak ada penghakiman di sana. Tidak ada tuduhan di sana. Tapi Engkau berbicara dan memberikan harapan bagi kami semua. Hamba berdoa bagi setiap kami yang mendengar, yang menonton ibadah ini. Baik di sekitar Manado, di luar Manado, di Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Tuhan, kami percaya Engkau bukan cuma ingin memulihkan kami saja, tapi semua orang yang di sekitar kami pun mengalami pemulihan yang sama. Engkau sedang bergerak dengan cara-Mu. Kami percaya setelah musim ini berlalu, banyak cerita-cerita hebat yang akan keluar. Banyak kesaksian-kesaksian hebat yang akan keluar. Banyak orang-orang luar biasa yang akan lahir untuk berbicara tentang siapa Tuhan yang membawa kami melewati semua ini dan membuat kami menang. Terima kasih. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami akan kembali ke keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah kuat dan makin kuat di dalamnya. Jadilah dan makin kuat dalam suaranya. Jadilah kuat dan makin kuat dalam tuntunannya. Di dalam kasih karunia-Nya. Di dalam damai sejahteranya. Bertumbuhlah dalam persekutuan dengan Roh Kudus dan firman-Nya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Surga terbuka bagi keluarga kami. Surga terbuka bagi rumah tangga kami. Surga terbuka bagi pekerjaan usaha kami. Kami melangkah dengan satu kepastian, yaitu Tuhan Yesus menyertai kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi dengan iman katakan,
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.